Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatu iman rahimakumullah, mangga untuk di like, di subscribe, di komen, dan juga di share konten saya yang kali ini. Adapun konten kita kali ini, kita akan melanjutkan satu pembahasan yang telah dibahas pada konten-konten sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang permasalahan pernikahan. Dan kalau kemarin kita sudah dibahas mengenai kiat seorang laki-laki untuk memilih calon seorang perempuan untuk dijadikan istri, dan itu secara detail kita sudah menjelaskan, ya, ada 6 poin, ya, dan mangga dilihat saja di konten saya sebelumnya. Dan saat ini kita akan membahas masalah kiat seorang perempuan, ya, untuk memilih laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami, ya, yang pantas menurut hukum syariah. Dan itu sudah ada 7 poin, ya. Yang pertama yaitu hendaknya kita ini memilih seorang laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami bagi kita, yaitu hendaknya mereka memiliki pengetahuan agama yang luas, ya, dan akhlakul karimah, dan ditopang dengan adanya ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang kedua, hendaknya kita memilih seorang laki-laki yang dijadikan calon suami kita ini berasal dari bukan golongannya orang-orang yang fasik dan yang suka berbuat dosa. Perbuatan dosa itu adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum-hukum syara. Poin yang ketiga, kita juga bahas di dalam konten sebelumnya, kita bahas masalah laki-laki yang pantas untuk dijadikan sebagai calon suami bagi seorang perempuan muslimah, yaitu dia memiliki niat yang sungguh-sungguh akan menikah bila sudah menemukan wanita yang pantas untuk dipinangnya. Lalu yang keempat, ya, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai mengenai laki-laki yang memiliki wawasan keagamaan yang luas, lalu bukan dari golongan orang-orang yang fasik, dengan penjelasan bahwa orang fasik itu adalah merupakan orang-orang yang senantiasa keluar dari jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia memiliki niat yang sungguh-sungguh akan menikah bila sudah menemukan wanita yang pantas untuk dipinang. Dan yang keempat, dia senantiasa mempercepat akad nikah dan tidak menggantungkannya, ya, dengan alasan kalau misalnya kita terus menggantungkan akad nikah ini, nantinya ini akan berpotensi laki-laki ini membatalkan pernikahan yang seharusnya sudah dipersiapkan. Nah, lalu yang kelima, hendaknya laki-laki yang kita pilih ini, yang menjadi calon suami ini, ya, itu tidak berkhalwat dengan wanita yang dipinang. Wanita yang pinang itu adalah kita, ya. Jadi berkhalwat itu berdua-duaan yang jelas akan mendapati zina. Lalu yang keenam, itu hanya berkunjung dan masuk ke rumah wanita yang akan dipinang dengan disertai mahram. Jadi dia tidak akan berkunjung ke rumah wanita yang dipinang termasuk kita itu kecuali harus disertai dengan mahramnya, ya. Karena di dalam Islam kalau misalnya sudah berdua-duaan, ya, termasuk di dalamnya dengan wanita yang dipinang itu tadi tanpa disertai mahram, maka itu hukumnya khalwat dan itu tidak boleh. Bahkan ini dikhawatirkan akan mendekati pada perbuatan zina.
Lalu yang ketujuh, apabila kita berkunjung kepada, atau laki-laki itu berkunjung kepada rumah kita, yaitu perempuan muslimah ini, itu tidak senantiasa melakukan pembicaraan-pembicaraan yang batil, yang salah atau sia-sia, ya, saat berkunjung ke rumah kita. Lalu yang kedelapan, ya, itu tidak menyeringkan diri untuk datang ke rumah wanita yang sudah dipinang. Nah, ini poin yang ke-8 yang kita akan jelaskan ini. Ikhwati iman rahimakumullah, terkadang seorang laki-laki itu, ya, kalau sudah menemukan calon jodohnya, itu seorang perempuan yang menurut mereka itu sudah pantas untuk dijadikan seorang istri, ya, terkadang laki-laki itu senang, bukan main, ya. Bahkan bisa kelewat batas, ya. Bahkan sebelum menikah, laki-laki ini seharusnya kalau sebelum menikah itu belum memiliki sepenuhnya wanita tersebut, ya. Akan tapi akibat dari adanya suatu perasaan yang berlebihan terhadap wanita yang dipinang ini, laki-laki merasa wanita itu, walaupun wanita itu belum sah menjadi istrinya, itu merasa wanita itu sudah dianggap sebagai miliknya, sehingga laki-laki ini bisa mempunyai perasaan kebebasan untuk bertemu dengan wanita tersebut, ya, kapan saja, gitu kan. Apalagi bertemunya tanpa ditemani dengan adanya mahram. Dan ini jelas, ini sangat berbahaya sekali kalau misalnya tidak disertai dengan mahram dan pengawasan yang orang-orang yang berada di dekat kita, itu keluarga kita. Nah, jelas itu sangat berbahaya sekali. Karena ini tadi yang saya jelaskan, orang yang berdua-duaan tanpa disertai dengan mahram, itu hukum dalam Islam adalah khalwat, ya. Dan khalwat ini hampir dengan mendekati zina. Makanya kalau misalnya kita ini sudah menemukan suatu pasangan yang ideal bagi kita sekalian, maka hendaknya kita saling memperhatikan satu sama lain, ya. Bagi seorang wanita muslimah, ya, ketika kita ini sudah merasa diri kita ini sudah merasa memiliki calon yang sangat ideal, kita harus memperhatikan calon laki-laki yang dijadikan suami kita ini, ya. Laki-laki yang dijadikan calon suami kita ini, apakah dia ini sering mengunjungi kita atau tidak, ya. Kalau mereka ini sering mengunjungi kita, atau laki-laki yang dijadikan calon sebagai suami kita ini sering mengunjungi kita, pasti ada maksud, ya. Pasti ada maksud di balik itu. Apalagi mengunjunginya tanpa disertai dengan mahram. Dan ini harus dipikirkan secara jernih oleh kita sekalian terhadap laki-laki yang semacam ini. Ikhwati iman rahimakumullah. Dan kalau misalnya kita sudah berkunjung, ya, kepada kita sekalian, kepada wanita yang sedang dipinang ini, ya, itu akan membuka pintu-pintu apa yang disebut pintu untuk mencuri pandangan. Jadi ini yang poin ke-9. Kalau tadi yang poin ke-8 kita harus memperhatikan apakah laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami kita ini sering berkunjung ke rumah sering berkunjung ke rumah wanita yang sudah dipinang itu atau tidak. Lalu yang ke-9, ketika berkunjung, ya, kita juga harus memperhatikan apakah, ya, laki-laki yang dijadikan calon suami kita ini seringkali mencuri pandangan kita yang dapat membuka pintu-pintu syahwat atau tidak. Sebab pandangan itu, ya, itu ada yang membuka pintu syahwat yang nanti akan menjurus kepada perzinahan, ada yang tidak. Kita harus perhatikan, ya, ketika laki-laki yang dijadikan calon suami kita ini berkunjung ke rumah kita, apakah mereka ini senantiasa mencuri-curi pandang, ya, atau mencuri pandangan yang dapat membuka pintu-pintu syahwat bagi seorang laki-laki dan perempuan ini, yang nantinya akan menjerumuskan kepada jurang-jurang perzinahan itu tadi. Dan itu harus diperhatikan sama sekali, ya, tidak boleh lepas dari koridor perhatian kita ketika mereka ini berkunjung
ke rumah kita, apalagi berkunjungnya tidak disertai dengan mahram. Ya. Di dalam tuntunan syariah Islam, seorang perempuan itu tidak boleh berduaan dengan lawan jenis tanpa disertai dengan mahramnya. Ya. Kalau tidak ada mahram lalu dia berdua-duaan seperti apa yang saya sebutkan tadi, maka dalam hal ini kita terkategori melakukan perbuatan yang bersifat khalwat itu tadi, dan nantinya itu akan menjerumuskan kita ke dalam jurang perzinahan, atau yang bukan menjerumuskan tapi mendekati apa yang disebut dengan perzinahan. Apalagi ketika kita ini sudah dikunjungi calon suami kita tanpa didekati dengan adanya disertai dengan mahram, ya, disertai dengan mahram kita, ya, dan dia sering mencuri-curi pandang, ya, yang menjurus kepada syahwat, ya, yang menjurus kepada syahwat. Ciri-ciri pandangnya itu banyak sekali contohnya, ya. Misalkan kita memandang perempuan itu atau wanita itu dengan mengatakan kamu cantik sekali dan sebagainya, itu bisa menjurus kepada syahwat nanti, dan akhirnya nanti bisa mendekati kepada perzinahan itu tadi, ya. Ikhwati iman rahimakumullah, setelah kita ini memperhatikan bahwa laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami kita itu apakah sering datang ke rumah perempuan yang sudah dipinang atau tidak, dan juga kita juga harus memperhatikan apakah dia ini suka mencuri pandangan yang dapat membuka pintu-pintu syahwat atau tidak. Oleh karenanya hendaknya kita ini memilih kepada laki-laki yang tidak menyeringkan diri untuk datang ke rumah wanita yang dipinang itu tadi, yang sudah dipinang itu tadi. Dan kalau misalnya berkunjung ke rumah kita atau ke rumah perempuan tersebut atau ke rumah yang sudah dipinang ini, ya, dia tidak senantiasa, ya, selagi dia tidak suka mencuri pandangan yang dapat membuka pintu-pintu syahwat. Jadi pada poin 8, hendaknya kita ini memilih seorang laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami kita ini memilih laki-laki yang tidak menjeringkan diri untuk datang ke rumah wanita yang sedang dipinang, yang sudah dipinang, dan juga tidak suka mencuri pandang yang dapat membuka pintu-pintu syahwat ketika mereka ini berkunjung ke rumah kita. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, yang lebih parah lagi, ada seorang laki-laki yang sebenarnya sudah mendapatkan jodohnya malah mengambil pinangan orang lain. Ini yang harus kita perhatikan lagi. Jadi jangan sampai ketika kita ini sudah menemukan yang menurut selera kita, yaitu menemukan suatu jodoh yang pantas untuk kita. Kalau seorang wanita itu adalah laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami kita, tetapi kalau misalnya kita sudah merasa seperti itu dan faktanya berbeda, ya, malah laki-laki yang dijadikan calon suami kita ini, yang menurut kita ini pantas untuk dijadikan suami, malah dia ini mengambil pinangan orang lain. Jelas ini suatu tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil pinangan orang lain itu. Maka kita hendaknya memilih laki-laki yang benar-benar setia dengan janji yang telah diikrarkan itu kepada kita sekalian. Nah, jadi kita hendaknya memilih seorang laki-laki yang tidak menyeringkan dirinya untuk berkunjung kepada wanita yang sudah dipinang itu tadi, dan juga tidak mencuri pandang yang dapat membuka pintu-pintu syahwat ketika mereka ini sedang berkunjung ke rumah kita. Dan juga laki-laki yang sudah meminang kita ini hendaknya tidak mengambil pinangan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu sudah ada 10 poin yang harus kita perhatikan sebagai seorang wanita muslimah yang kelak akan memilih seorang laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami kita, ya, di dalam kehidupan rumah tangga yang akan kita bina nanti. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di konten berikutnya,
di konten-konten berikutnya masih ada beberapa poin lagi mengenai kiat seorang perempuan muslimah yang memilih seorang laki-laki yang pantas untuk dijadikan sebagai calon suaminya menurut koridor hukum syara. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya Iman Zakaria. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.